Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia di awal hari Ahad tanggal 28 bulan Mei 2023, dan juga insya Allah kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Alhamdulillah, saya panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terbukti kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai bersama ini, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid jika Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh makbulan, dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mubarak ini sebagai takriman, sebagai bentuk kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Salawat teriring salam tidak lupa kita aturkan pula kepada junjungan mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali mengkaji kitab-kitab para ulama, khususnya tentang bagaimana kita akan menghadapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Kita ambil dari dua kitab, yang pertama Al-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir, seorang ahli fikih, dan juga dari kitab Imam As-Suyuti Al-Budrus Safirah ini, yang beliau sebagai pengarang, salah satu pengarang kitab Al-Jalalain, Tafsir Jalalain. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan. Kita masih di bab Al-Mauqif, ya, pada mahsyar, melanjutkan kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bab baru, bab Tajallihi ta'ala fil mauqif li ahli Islam wa imtihani. Judulnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah di pada mahsyar akan menampakkan diri beliau di pada mahsyar di ahli Islam, untuk khusus orang-orang Islam, wa imtihani, dan menguji mereka. Kata Imam Al-Khattabi dalam satu keterangan, beliau mengatakan hadhihi ru'yah, nanti insyaallah ada hadisnya, hadhihi ru'yah ghairul ladzi taraw fil jannah. Jadi kaum muslimin ketika di pada mahsyar nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan melihatnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala niku beda dengan yang mereka alami ketika masuk surga. Jadi berarti ada dua kali melihat di padang mahsyar, yang kedua di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikraman lahu, itu sebagai bentuk kemuliaan atau memuliakan mereka. Seperti itu. Fa inna hadhihi lil-imtihan, karena melihatnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala di mauqif atau di padang mahsyar itu bentuk imtihan, bentuk ngetes, menguji mereka, ya, seperti itu. Wakilkan, yang sedangkan melihatnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, li ziyadatil ikram, untuk menambah kemuliaan penduduk surga. Ya. Makanya dalam ayat banyak sekali ayat menerangkan tentang ini, di antaranya waladaina mazid, di surat Qaf itu disebutkan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Walau ma yasha'una fiha, di dalam surga itu terserah penduduk surga
yang mereka inginkan pasti ada. Terus di akhir ayat disebut waladaina mazid, dan untuk waladaina dan kami mempunyai ya, untuk mereka mazid tambahan kenikmatan. Apa tambahan kenikmatan kata para ulama? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam surga kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat surga itu lupa. Terus kalau saya panjenengan sudah di dalam surga menikmati hidangannya, ya macam-macam bidadarinya, pokoknya seluruh fasilitas di surga sudah ada. Itu kalah semuanya, Pak. Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat Allah Subhanahu, seluruh kenikmatannya kita dapatkan di surga, itu gak ada apa-apa, lali kabeh. Ya, seperti itu. Nah, makanya Imam Khattabi sudah menerangkan kepada kita sebagai sermon bahwa kaum muslimin di mauqif atau di padang mahsyar itu melihat Allah, tapi itu tujuannya bukan untuk menikmati, tapi untuk menguji mereka. Sedangkan di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang tiada tara, mengalahkan kenikmatan yang ada. Jadi kita akan sebutkan beberapa hadis tentang ini. Yang pertama hadis Imam Ad-Darqutni, kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini Imam Baihaqi pula. Dan Ibnu Abid Dunya, banyak sekali para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin li miqatin yaumin ma'lum. Gusti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia, dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir, orang sebelum dilahirkan sebelum hari kiamat, seluruhnya dikumpulkan Gusti Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Li miqatin yaumin ma'lum, di waktu di hari yang sangat diketahui. Qiyaman arba'ina sanah, mereka itu berdiri selama 40 tahun. Jangan bayangkan, ngadeg 40 tahun. Syakhisatun absaruhum, mata mereka terbelalak. Yantabiruna fasal qada, mereka menanti keputusan Gusti Allah untuk di padang mahsyar. Kemudian ada suara, summa yunadi munadi, kemudian ada seorang yang menyeru, ya ayyuhan nas, hei para manusia, alam tarḍau min rabbikum alladzi khalaqakum, apakah kalian tidak ridho kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, wa sawwarakum, dan dialah yang membentuk kalian dengan banyak-banyak rupa seperti ini, wa razaqakum, dan telah memberikan rezeki kepada kalian, wa amarakum, dan telah memerintahkan kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an, agar kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa, dengan sesuatu yang lain. Al-walikul insani minkum ma kana ya'budu fid dunya, hendaknya setiap manusia di antara kalian pergi bersama sesuatu yang disembahnya kelak, dulu di dunia. Dan terus ada suara, ada perintah, setiap manusia harus mencari Tuhan yang pernah mereka sembah di dunia. Alaysa dzalika adlun min rabbikum, apakah hal tersebut itu sebuah keadilan dari Tuhan kalian? Kalau di dunia, kenapa sih kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah? Tujuannya Gusti Allah ingin merahmati kita, menyayangi kita. Orang-orang yang di luar sana, orang-orang Muslim saja, mereka juga menyembah Tuhan mereka. Tujuannya apa? Agar Tuhan mereka mengasihi mereka. Ketika ada bencana, ada bala, ada sesuatu yang menyenangkan, agar Tuhan mereka membantu mereka. Seperti ini. Makanya ada suatu kata tadi, setiap orang yang pernah menyembah sesuatu di dunia, hendaknya mereka mengikuti sesembahannya. Dan ini sebuah keadilan dari Tuhannya, seperti ini. Qalu, seluruh manusia pada waktu itu yang dikumpulkan Gusti Allah oleh dari Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat
pahala. Ya betul, itu sebuah keadilan. Fayaqulu kullu insanin minkum ila ma kana yatawalla fid dunya. Maka setiap manusia dari kalian akan menuju sesuatu yang disembahnya ketika hidup di dunia. Wa yatamatsalu lahum maka ya'budun. Maka sesembahan yang pernah mereka sembah itu diwujudkan. Faminhum man yantaliqu ila syams. Maka di antara mereka ada yang pergi menuju matahari karena dulu di dunia menyembah matahari. Jadi Gusti Allah menyerupakan sesuatu jadi matahari sehingga orang-orang yang menyembah matahari mendatangi matahari tersebut. Wa minhum man yantaliqu ila qamar. Di antara mereka juga ada yang pergi menuju qamar atau bulan. Wal awthan minal hijarah. Dan juga menuju sesembahan patung yang terbuat dari hijarah, dari bebatuan. Wa asbahul ma kana ya'malun. Dan segala hal yang mereka pernah sembah akan diikuti semuanya. Wa yatamatsalu liman kana ya'budu Isa syaitan Isa. Adapun orang yang pernah menyembah Isa alaihissalam maka diwujudkan orang diwujudkan seperti Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa beneran, diwujudkan seperti Nabi Isa sehingga orang tersebut mengikuti Nabi Isa. Wa yatamatsalu liman kana ya'budu Uzair syaitan Uzair. Maka diserupakan orang yang menyembah Nabi Uzair syaitan Uzair, setan Uzair, ibaratnya korinya Nabi Uzair ini yang mereka mengikuti ini. Hatta yatamatsalu syajar, sampai ada yang diserupakan sesuatu tersebut pohon. Terus mungkin ada orang manusia yang menyembah pohon, beringin yang lainnya sehingga mereka mengikuti pohon tersebut. Wal 'ud wal hajar, sesembahan macam-macam seperti tadi batuan dan yang lainnya. Wa yabqa ahlul Islam juzuman. Tinggal orang Islam saja yang tak bergeming, kabeh sudah bersama sesembahan masing-masing. Sedangkan orang Islam tetap di situ, gak bergerak, ngenteni, ya kan? Ngenteni. Yang lainnya sudah bersama buat mereka, seperti ini. Kemana Pak? Biar nyebur begini Jadi orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah, sesembahannya dan orang yang pernah menyembahnya itu semuanya masuk neraka. Di surat kalau nggak salah di surat Al-Anbiya, saya pernah baca. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Terus tadi kalian dan orang dan hal-hal yang kalian sembah selain Allah itu semuanya akan masuk neraka jahanam. Antum laha waridun. Kalian semuanya akan memasuki. Terus orang pergi dengan sesembahannya tadi, bukan kemana-mana, bukan tamasya dan yang lainnya, justru dilebur dalam neraka jahanam. Coba saya bukakan mushafnya, saya lupa ayat berapa, dengan nanti bisa lihat terjemahannya surat Al-Anbiya. Kalau nggak salah 2 halaman terakhir sebelum akhir surat Al-Anbiya. Ayat 98. Dengan nanti lihat surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kalian sembah min dunillah selain Gusti Allah, hasabu jahannam, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Antum laha waridun, semuanya kalian akan masuk ke dalamnya. Wa yabqa ahlul Islam juzuman. Tinggal orang Islam saja yang tak bergeming, mandang, menteni. Fayatamatsalullahu ta'ala fayatihim fayaqulu. Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala berwujud sesuatu seperti itu, berwujud bukan wujud asli seperti itu, atau bersifat, kata para ulama, beliau
datang dengan sifat yang tidak dikenali oleh kaum muslimin. Fayaqulu, maka Gusti Allah berfirman, malakum lam tantaliqu kama intalaqan nas. Hei kaum muslimin, kenapa kalian tidak pergi sebagaimana manusia yang lain sudah pergi? Fayaqulun, maka orang-orang Islam berkata, inna lana rabban ma ra'aynahu ba'd. Kami juga punya pangeran, kalau bahasa orang Jawa. Kami itu punya Tuhan, kami punya sesembahan yang belum kita lihat sama sekali. Kalau yang tadi nyembah matahari sudah macam-macam, kita ini punya Gusti Allah yang belum nampak ke kita seperti ini. Fayaqulu, kemudian Gusti Allah berfirman, fahal ta'rifuna rabbakum in ra'aytumu. Apakah kalian akan mengenali Tuhan kalian jika kalian melihatnya? Qalu, maka kaum muslimin berkata, bainana wa bainahu alamah idza ra'ayna arafna. Antara kami dan Tuhan kita itu ada tanda. Ketika kita melihatnya, pasti kita akan tahu kalau itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Qala wa ma hiya? Apa itu? Qala fayukshafu an saqin. Maka pada waktu itu akan disingkapkanlah sakit betis. Qala fa ya'na kullu man kana li dhahrin tabaqan sajidan. Maka setiap orang yang pernah sujud kepada Allah, sujud kepada Allah, orang muslim sholat lima waktu sujud kepada Allah akan merunduk sujud. Wa yara qawmun dhuhurum kasayasil. Sedangkan orang yang lain, epok-epok orang Islam, orang munafik, maka punggung mereka itu seperti diibaratkan ekornya sapi yang kering, kenceng banget. Terus ketika kaum muslimin di mauqif tadi tinggal mereka saja, maka disitulah Gusti Allah ingin memisahkan antara orang-orang Islam yang beneran, orang-orang mukmin yang beneran dengan orang munafik. Orang munafik itu sholat juga, tapi karena untuk menutupi kemunafikannya, tapi dalam hatinya benci Islam. Disitulah Gusti Allah menyingkap, membedakan mana orang mukmin beneran, mana orang munafik. Orang muslim yang beneran mereka bisa sujud kepada Allah SWT, sedangkan orang munafik, namun leher sampai ke bawah ini, punggung mereka kencang banget, kaku sehingga tidak bisa sujud. Disitulah tahu mana benar-benar orang mukmin, mana orang munafik. Yuriduna sujud fala yastaqim. Orang munafik tadi mau sujud gak bisa, karena tadi supaya ibaratnya dicor lah, gak bisa gerak, ibaratnya gak bisa sujud seperti ini. Tsumma yu'maruna fayarfa'una rusihim fayuquna nurahum ala qadri a'malihim. Kemudian setelah itu setiap orang-orang mukmin diberi nur, diberi cahaya Allah SWT. Namun sebanyak kualitas amal perbuatan mereka, sebanyak amal soleh yang mereka kumpulkan di dunia. Saya ajarkan Pak, yakin dengan saya yakinnya amal soleh kita berbeda-beda. Amal soleh kita berbeda-beda. Enten sing wadah, enten sing wapi, enten sing wis rada apik, enten sing sedengan, ada yang pas-pasan, ada yang secuil juga ada. Di antara semua kaum muslimin secara umum. Dan terus Gusti Allah setelah mereka sujud, maka setelah itu mereka diberi nur, diberi cahaya. Dengan cahaya itu mereka bisa melangkah, bisa nanti ketika diperintahkan untuk melewati jembatan yang ada di bawahnya ini, neraka jahanam, mereka akan mudah melewati. Kemudian faminhum man yu'ta nuruhu ala qadri jabalin baina yadayhi. Ada hamba-hamba Allah itu karena amal solehnya itu sangat banyak, amal jariahnya itu masya Allah sampai turun-menurun dari zaman ke zaman, maka cahaya yang dia miliki itu seperti gunung,
menungso cilik, cahayanya itu masya Allah setolongnya kayak gunung gede, luar biasa cahayanya. Karena apa? Amal solehnya tadi gak sekedar amal soleh yang dikerjakan, tapi setelah meninggal dunia terus mereka nikmati terus sehingga apa? Amal soleh sangat besar seperti gunung. Ya, itu cahaya. Wa minhum man nuruhu duna dzalik. Ada juga yang cahayanya kurang dari gunung tadi. Wa minhum man nuruhu mithlu nakhlah biyaminihi. Ada juga orang yang diberi nur atau cahaya oleh Allah seperti pohon kurma. Kalau gunung kan tinggi 100 meter ya ke atas. Jadi kurma kan di puluhan meter lah kalau itu pintar gitu kan. Ada juga seperti ini. Karena yang dikenal orang Arab di gunung, ya kan, padang pasir, kemudian pohon yang tertinggi di jazirah Arab ya, kurma. Kalau enten kelompok ya kelompok ya. Mungkin kalau ada zaman Rasul ada hotel mungkin hotel gitu. Di zaman Rasul nggak ada permisalan yang bisa ditangkap oleh orang Islam pada itu adanya kurma ya kurma seperti ini. Coba umpamanya Rasul ngomong hotel, bingung sahabat. Hotel, apa yang hotel di zaman terus nggak ada hotel, gitu kan? Seperti ini. Adanya pohon kurma. Wa minhum man yu'taduna dzalika. Ada juga di antara mereka yang diberi cahaya di bawahnya. Hatta yakuna akhiru dzalika yu'taduhu ala ibhami qadamihi yudhi'u marran wa yudfi marran. Ada pula orang itu mungkin dikatakan imannya sangat lemah tapi punya iman. Ada nur, ada cahaya yang menunjukkan dia orang iman, orang beriman. Tapi tadi karena kualitas amalnya itu buatan saya, buatan kakak, kita cahayanya koyok apa? Kewan apa ini? Keler, kunang-kunang, ya kan? Kadang murung, kadang buatan. Maka di sini disebutkan bahwasanya ada orang itu karena cahayanya sangat sedikit sekali, itu nurnya atau cahayanya diletakkan di ibham qadamihi, di jari kaki jempol. Ibham itu jempol, qadam itu jari jempolnya itu ada cahaya. Kadang hidup cahayanya, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati seperti itu. Yudhi umar wa yudhi umar, kadang muruk, kadang mati. Fa idza adaa qadam ketika kakinya ingin menyala, ada cahaya, maka dia maju menuju sirat tadi, jembatan yang meniti di bawahnya ada neraka jahanam. Kan tujuannya cahaya tadi ini untuk menggiring atau untuk memudahkan kaum muslimin untuk nyeberangi jembatan sirat tadi. Sedangkan orang-orang kaum non-muslim tadi itu jebur di siang. Karena mereka tidak ada cahaya, mereka mengikuti sesembahan masing-masing masuk neraka, gitu, otomatis sih. Nah, orang Islam yang tinggal di mauqif tadi di padang mahsyar, ini tergantung amalnya, tergantung cahaya yang dibawa, seperti ini. Faidah Allah qadama. Sedangkan ketika tadi ketika cahaya muncul dia maju. Wa idza tafi'a qama. Ketika cahayanya hilang, maka dia berhenti dulu. Ngenteni Pak, khawatir kok jebur neraka jahanam. Maka ketika ada cahaya dia maju. Ketika cahayanya hilang, mendek dulu. Cahaya muncul, maju lagi. Seperti ini. Soalnya nih Pak, alhamdulillah. Meskipun insyaallah selamat tapi ya semua ya. Cahayanya kecil padahal kegelapan sangat jauh sekali. Seperti ini. Jangan bayangkan saat merasakan bentuknya bercahaya, ya kan? Kalau sekarang lihat api di rumah tadi, kan warnanya kalau tidak biru, kuning ya. Nah, neraka jahanam itu betul gitu, Pak. Disebutkan dalam hadis yang lain, mungkin nanti bab merokok aja. Neraka jahanam itu dibakar 1000 tahun merah, dibakar 1000 tahun sampai memutih, dibakar 1000 sampai menghitam. Hitam legam itu berarti menunjukkan sangat panas sekali. Bahkan kepanasnya menurut hadis yang lain itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Jadi yang jangan bayangkan kalau yang jadikan paling bakar, bukan ada cahaya api, bukan. Cahaya panas neraka jahanam itu hitam legam, karena sudah dibakar ribuan tahun. Makanya tadi
gelap gulita gak apa-apa, tapi nisor nih masalah panasnya luar biasa. Nah, makanya orang yang cahayanya secuil itu kita nih, kalau ada cahaya berjalan, boten ada ngenteni cahaya seperti ini. Nah, nisor nih bagian alhamdulillah. Kemudian yamurru nasirat, mereka berjalan meniti sirat jembatan. Wasiratu ya, di sini disebutkan sebagai gambaran umumnya. Dan sifat dari sirat atau jembatan tadi adalah kahadis sayf, seperti tajamnya apa pedang. Dahdun mazillah, di situ terdapat tempat tergelincirnya kaki. Nah, untuk kita terus kalau orang itu boten hati bisa terpeleset dan jatuh ke dalam neraka jahanam. Dan itu bukan nama kalau kita momentumnya Agustusan kan biasanya kan panjat pinang atau ya, jebur, nah kalau dia paling jebur nama sungai, tapi ini betul. Nah untuk bilang jebur nama jahanam. Bukan main-main, mempertaruhkan nama jiwa kita masing-masing. Karena cak gadulan sama enggak, bukan kan sendiri-sendiri. Sendiri tergantung amal solehnya tadi masing-masing. Orang munafik boleh sakit kan? Makanya disebutkan di surat Al-Hadid itu akhir juz 27 itu sama mereka bilang, ya kan? Saya mau beri cahaya kalian agar kita bisa nyebrang ini, boleh bisa. Terus orang-orang munafik tidak punya cahaya. Terus di sini disebutkan fayuqalu unju ala qadri nurikum, unju mereka selamat tergantung apa jumlah besarnya nur mereka atau cahaya mereka. Kami umat yang murru kan qidadil kaukab, di antara mereka kaum muslimin itu ada yang melewati jembatan sirat itu seperti bintang jatuh atau meteor, buat selesai di sampai pojok. Jadi neraka jahanam kan buatan sak kilo sangat luas sekali neraka jahanam. Ada orang lebih dikarenakan cahayanya luar biasa. Ini kata Rasulullah, ya mereka bisa melewati jembatan tersebut, sirat tersebut seperti bintang jatuh atau meteor. Buat betul. Mungkin seperti tadi cahayanya seperti gunung tadi, mungkin langsung sudah pojokan selamat. Seperti ini. Terus wamin human yang kator, ada juga yang mereka melampaui jembatan seperti kator, seperti kedipan mata. Masya Allah. Jadi kan masih ingat kisahnya Nabi Sulaiman yang ditawari siapa yang bisa memindahkan singgasana itu Bilqis. Jadi Ibrahim ngomong, ya kan, saya bisa sebelum panjenengan paduka berdiri, ya kan, lenggah hati sudah sampai gitu. Ada orang-orang yang lebih alim dari kalangan manusia. Nabi Sulaiman kalau saya diizinkan, saya bisa memindahkan sebelum mana jenengan terkedip. Masya Allah, seperti ini Pak. Dan terus tiba-tiba satu orang, sangat cepatnya. Nah, ada juga kaum muslimin yang akan menyeberangi sirat, ya di bawahnya neraka jahanam seperti kedipan mata. Terus wamin human yang kering, di antara mereka ada juga yang bisa melampaui, bisa melewati seperti hembusan angin yang sangat kencang. Angin dengan lihat angin yang paling kencang, supaya ini pulang seperti ini. Wamin human yang kasyaddir rahim, di antara mereka ada juga yang bisa melampaui jembatan sirat tersebut seperti orang yang tunggangan yang paling cepat. Kalau di Arab kan ada unta, ada kuda yang paling cepat supaya ini kuatar yang meskipun tidak sebatas angin atau tidak sebatas tadi sebelum-sebelumnya. Ibarat ini kan tahapan-tahapan orang yang paling bagus di bawahnya seperti ini. Terus wayarkul romlan, ada pula yang mereka itu berhasil seperti orang yang lari-lari kecil. Jadi kan masih ingat ketika panjenengan tawaf, ya kan, mungkin pas haji atau pas ketika umroh, ya kan, dianjurkan kan ya, ketika khususnya laki-laki ketika tawaf itu 3 putaran pertama atau 4 putaran pertama itu dengan lari-lari kecil, ya, seperti itu. Juga ketika
ketika di sa'i di Marwan itu, sa'i Marwan, ketika sa'i Safa Marwan itu, ketika sampai lampu hijau kan diajarkan lari-lari kecil seperti itu. Jadi ada di antara kaum muslimin yang selamat melewati tiang jembatan ini dengan koyok-koyok lari-lari kecil, kecepatannya seperti itu. Terus wa yamurruna ala qadri amalihim hatta yamurru alladhi yamurru ala qadri ibhami qadamihi fa yahmu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Sampai-sampai yang terakhir mungkin orang yang paling sorong, orang yang paling menderita meskipun selamat, tadi orang yang berjalan dengan melalui perantara bantuan cahaya kuku di kakinya tadi ya. Itu tadi kadang merangkak ya, kadang juga ngesot-ngesot ya, di atas tangan dan pokoknya seperti orang merangkak gitu ya. Kadang tangannya ini tergelincir ke bawah, kadang cekelan sirotnya tadi seperti ini, sangat sorot sekali, sangat menderita sekali seperti itu. Fala yazhalu kadzalika hatta yakhlasa fa idza khalasa qala alhamdulillahilladzi najjani minki faqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan. Sampai ketika orang tersebut yang cahayanya paling kecil tadi sampai di pojoknya neraka jahanam tadi, sehingga pojoknya siratnya paling ujungnya, maka orang tersebut memuji Allah, alhamdulillah segala puji seperti ini. Faqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan. Sungguh Allah telah memberikan saya suatu nikmat yang luar biasa yang belum diberikan kepada orang lain. Nikmat yang paling seorang orang yang selamat dan yang paling sengsara bilang alhamdulillah ya Allah, demi Allah segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan saya. Kalau mungkin bandingannya dengan orang-orang Islam itu paling bahagia. Orang Islam plung-plung gitu. Ini orang Islam tapi tadi cahaya kecil. Puji syukur kepada Allah luar biasa. Jadi luar biasa. Ini yang pertama hadisnya tentang orang-orang di atas sirat tadi. Kemudian di hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, ini ada tambahan sedikit. Ya. Ada tambahan tadi kan mungkin belum ada redaksi tambahnya seperti ini. Fa'id bahwa mangkana ya'budu tawahid atau wahid ya. Setiap orang yang menyembah tauhid itu jamak dari tauhid. Tauhid itu ma'ubidah dunia. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu dinamakan tauhid. Ada orang menyembah patung dan berarti dia menyembah tauhid. Menyembah segala sesuatu yang selain Allah itu menyembah tauhid. Setiap orang yang menyembah selain Allah mereka mengikutinya. Kemudian watabqa hadhihi ummah fiha munafiquha. Tinggal umat inilah kata Rasulullah, umat Islam saja yang di dalamnya terdapat orang munafik ya. Fayatihimullahu fi ghairi surah. Maka Gusti Allah mendatangi mereka yang bukan sifat Allah. Terus Gusti Allah datang kepada mereka dengan sifat yang bukan sifatnya Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah kan sudah kita ketahui bersama ya. Gusti Allah itu beda dengan makhluk-makhluknya ya kan. Pokoknya sifatnya Gusti Allah yang kita ketahui dalam rukun iman ya, kemudian juga sifat-sifat Allah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Beliau Allah itu ya qadim yang maha terdahulu ya, maha hidup, kemudian tidak seperti makhluknya ya kan, seperti itu. Maka Allah ya'rifun ya qala ana rabbukum ya, Allah berfirman saya Tuhan kalian. Fa yaqulun maka kaum muslimin berkata na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Terus Gusti Allah diuji, apakah benar kaum muslimin bisa mengenali Allah atau tidak? Kaum muslimin bisa mengenali Gusti Allah dari sifat-sifat Allah tadi. Di situ mungkin Gusti Allah menampakkan sifat yang bukan sifatnya Allah, makanya kaum muslimin menjawab, kami berlindung diri kepada Allah darimu. Seperti ini. Hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Ini tempat kami tidak bergeming, kami tidak mau pindah sampai Gusti Allah datang kepada kami. Fa'idha atana rabbuna arafna. Ketika Gusti Allah datang kepada kami pasti kami akan mengenali. Fayatihim fi surah allati ya'rifun. Maka yang kedua Gusti Allah datang kepada kaum muslimin dengan sifatnya Allah yang asli ya. Fayaqulu ana rabbukum ya. Saya adalah Tuhan kalian. Fayaqulu anta rabbuna ya. Panjenengannya Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami. Fayatba'u
tadi jembatan Sirat tadi dibentangkan. Kemudian Rasul bersabda, "Fa'aqulu ana wa ummati awwalu man yujawizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rasul." Maka saya dan umatku adalah orang yang pertama kali melewati Sirat, dan tidak ada orang yang berani berbincang-bincang yang ngomong pada waktu itu kecuali para rasul. Wa da'wa rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan syiar Rasul pada waktu itu, nabi-nabi yang lainnya, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, ya Allah selamatkan, selamatkan. Setiap umatnya dari Nabi Muhammad melewati Sirat, Rasulullah itu mendoakan umat, ya Allah selamatkan umat saya ini, ya Allah selamatkan umat saya ini. Itu masya Allah, kenapa? Welas kasihnya Rasulullah kepada umat sampai seperti ini. Wa fihi kalamihu mithlu syauqis sa'dan. Dan di dalam Sirat tadi niku, jembatan tadi tadi niku ada duri pohon sa'dan. Terus pohon sa'dan itu di atas, saya juga kurang tahu bagaimana bentuknya. Coba dengan nanti searching, mungkin insyaallah tahu bagaimana bentuk pohon sa'dan. Niku kata Rasulullah ya. Qala fa inna mithlu syauqis sa'dan. Terus di titian jembatan di atas neraka jahanam itu ada syauk duri seperti duri pohon sa'dan ya. Kemudian ghairu annahu la ya'lam qadra 'indama illallah. Bedanya kalau pohon sa'dan kecil, tapi kalau di titian neraka jahanam itu duri-duri yang besar-besar, tidak ada yang tahu besarnya itu melainkan Gusti Allah. Berarti duri-durinya besar-besar. Fatakhafafun nasu bi'amali, maka duri-duri tadi penyambar-nyambar, mungkin seperti ini, penyambar-nyambar, ada orang yang terkena duri tersebut sehingga bisa masuk ke dalam neraka. Faminhum al-mu'min baqiya bi'amalihi wa minhum al-mujazam hatta yulaji. Kurang lebih orang yang di atas neraka jahanam tadi, ya, titian tadi, ini juga gak sekedar melewati itu, ada juga rintangan-rintangan berupa syauk, berupa duri-duri seperti pohon sa'dan, dan itu bisa merintangi mengganggu orang yang di atasnya, mengganggu orang yang berjalan di atasnya. Ini terkait bahwasanya kita semuanya yakin, seyakin-yakinnya melewati di atas Sirat ini sebagai bentuk ujian kepada seluruh manusia. Tidak terkecuali, semua orang pasti melewati ini. Makanya Gusti Allah dalam surat Al-Kahfi ini Maryam ya, surat Maryam Allah berfirman dalam masalah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 71 ya. 71. Wa imikum illa waridun, dan tidaklah di antara kalian melainkan akan melewati titian jembatan itu. Surat Maryam ayat 71. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sebuah keputusan dari Gusti Allah, gak bisa boten. Semua orang pasti akan melewati titian jembatan. Ya, pasti orang beriman. Kalau yang lainnya udah otomatis akan berubah. Summa yunajjil ladzina taqwa, kemudian Gusti Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa diselamatkan Allah, akan dimudahkan Allah SWT dengan cahaya-cahaya yang Allah siapkan. Itu tentang penampakan Allah dari di padang mahsyar untuk memuji manusia dan juga khususnya orang Islam dan ujian terhadap mereka. Berikutnya ada bab baru, bab kathratu hadhil ummah wa alamat fil akhirah. Bab tentang banyaknya umat Islam ini dan tanda-tandanya di akhirat. Dalam hadis mungkin dulu sudah kita pernah singgung juga di bab yang lain. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Wa ana aktsarul anbiya'i tab'an yaumil qiyamah, dan saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa inna minal anbiya man ya'ti yaumil qiyamah ma yusaddiqu min ummati illa rajulun wahid.
tidak percaya, satu tok yang percaya bahwasanya dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, di hadis Imam Muslim, ketika itu Rasulullah masuk di penguburan kaum muslimin, mungkin di Baqi yang dekat kota Madinah kan Baqi dengan Masjid Nabawi. Pada waktu itu Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai di rumah orang-orang mukmin. Makanya hukumnya makam Islam itu wajib. Tidak boleh orang Islam itu dicampur adukan makannya dengan makan orang non-Islam. Seperti ini. Karena ada dua khusus yang wajar. Assalamualaikum, ya keselamatan atas kalian di rumah orang-orang beriman. Kalau kita ucapkan ini, kalau kuburan dicampurkan dia ngomong, di situ ada orang beriman, ada yang bodoh. Makanya yang paling benar nih, kalau ada segera dipindahkan, diberi pagar khusus di sini untuk non Islam, di sini orang Islam seperti ini. Terus wa inna insyaallah billahi, dan insyaallah kami akan mengikuti kalian. Artinya kami juga akan mati seperti kalian, mengikuti jejak kalian. Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya sangat kangen terhadap saudara-saudara kami ya Rasulullah. Kalau para sahabat berkata, awalasna ikhwanana ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Kalian itu sahabat saya, bukan saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Wa ikhwanuna alladzina lam yatu ba'd, sedangkan saudara-saudara kami itu adalah orang Islam, orang iman yang belum datang, yang akan datang berikutnya, di generasi berikutnya, mulai dari tabi'in, ulama-ulama sampai hari ini, sampai saya panjenengan ini adalah ikhwanuna, adalah orang-orang saudaranya Rasulullah, orang yang dikandani Rasulullah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min umatika? Ya Rasulullah, bagaimana panjenengan bisa mengetahui, bisa mengenali orang yang datang setelah panjenengan? Kalau panjenengan suatu saat akan meninggal dunia, panjenengan pasti kenal saya, ya tangga-tangga sahabat yang sholat di Masjid Nabawi dan yang pasti panjenengan apa? Tapi bagaimana panjenengan ya Rasulullah bisa mengenali, bisa mengidentifikasi kalau itu umat panjenengan ya, di generasi-generasi berikutnya? Ya. Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, "Ara'aitum law anna rajulan khairan hurrun muhajjal." Sahabatku, bagaimana menurut panjenengan semua kalau ada orang yang punya khair itu kuda pacu yang mana dia hurrun muhajjal. Hurrun itu adalah ada warna putih di dahi. Kalau ada kuda Pak, di Bandungnya ini ada warna putih. Kemudian muhajjal itu adalah warna putih yang berada di kaki. Nah, seperti ini. Kemudian bainal dhahrayn khayrun min bumin. Satu kuda niki yang punya corak tersendiri. Di sini ada warna putih, di kakinya ada warna putih. Di antara ribuan atau ratusan kuda-kuda yang hitam, kira-kira orang tersebut bisa mengenali nggak? Nah, seperti ini. Itu Rasul memberikan perumpamaan kepada para sahabatnya. Ala ya'rifu khairan, apakah orang tersebut bisa mengenali, mengidentifikasi mana satu kuda tadi? Qalu bala, yang sudah bisa. Qala, Rasul bersabda, fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina minal wudu wa ana faradtum 'ala al-hawd. Maka kalau kata Rasulullah, sungguh umatku yang akan datang kelak, yaitu ikhwana, kata Rasulullah, lalu saudara-saudara kami, mulai dari tabi'in, ulama-ulama sampai sekarang, sampai bahkan kita semuanya, ya, mudah-mudahan kita akan masuk. Rasulullah akan mengenali kita karena hurran muhajjalin. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya yang luar biasa di wajah dan kakinya, karena bekas air wudhu yang biasa mereka lakukan. Masya Allah, kalau umat-umat yang lainnya mungkin gak tahu wallahualam apakah ada syarat wudhu atau buatan di umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi bisa tanya umatnya bagaimana. Yang penting Rasulullah bisa mengenali umatnya ya, dengan adanya bekas
bekas air wudhu yang biasa kita lakukan mau sholat ini. Cahaya kita di wajah ada, di kaki ada, di tangan ada, semuanya bagus seperti ini. Wa ana faratu al-haud, dan saya akan mendatangi lebih awal di keluarga saya, kata Rasulullah. Terus Rasulullah sudah ibaratnya menyiapkan untuk umatnya, ya, mungkin sebagai tuan tamunya untuk umatnya. Ketika ada umatnya yang dahaga, yang lelah, ya, maka Rasulullah silakan minum di tenaga saya, kata Rasulullah SAW. Terus Rasulullah bisa mengenali umatnya, ya, sangat mudah sekali, gak bingung Pak. Jangan khawatir, Rasul tidak mengenali kita semuanya. Jangan khawatir, karena kita sudah tiap hari wudhu untuk sholat. Pasti Rasul akan mengenali kita, karena ada cahaya yang bersinar di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita. Insya Allah, jangan gak usah khawatir. Ya Rasulullah, kita sudah tiap hari bersolawat, ketika tasyahud juga kita sebut nama beliau, ya kan? Ketika adzan juga disebutkan nama beliau. Masa Rasul gak kenal? Kenal, jangan khawatir. Ini kan sebagai kabar gembira untuk kita semua. Khususnya kita ya sebagai orang belakangan yang belum pernah melihat wajah Rasul langsung. Insya Allah kita akan dikenali Rasul dan kita akan tahu mana Rasulullah. Jangan khawatir. Seperti ini. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani. Rasul bersabda, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian pada hari kiamat karena banyaknya umatku, kata Rasulullah. Dalam hadis tadi juga menyebutkan ini keutamaan untuk menyempurnakan wudhu, bahkan tidak sekedar sempurna sampai minimal, kalau bisa dilebihkan. Inna ummati yad'una yaumal qiyamah hum muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku akan datang pada hari kiamat dengan cahaya di wajah dan kakinya karena bekas air wudhunya. Faman istata'a minkum an yudhira ummatan falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk menambah cahaya di hari kiamat, lakukan. Kalau saya panjenengan Mbak, tangan ini kan kalau kita dulu kan fangsilu aydihim ilal marafiq sampai pergel apa? Sampai siku-siku. Kalau bisa dilebihkan ke sini. Kaki wudhunya kan standarnya kan sampai mana kaki, dilebihkan sampai betis. Agar apa? Cahaya kita semakin banyak. Kan senang Mbak dengan cahaya banyak kan sangat mungkin akan sangat dikenali Rasulullah. Kepala juga sama. Meskipun di bab fikih itu jadi ulama kan berbeda macam. Menurut mazhab Syafi'i, satu helai rambut mawar sah. Makanya panjenengan saya mungkin di kampung atau di sini ada sebagian gini-gini, kan masalah memang sah secara hukum. Tapi kalau nanti Rasulullah lihat gini, klik karena cuma beberapa helai atau langsung gini ya, akan lihat kok pakai cahayanya. Baik, kalau kita ingin sempurna cahayanya, disempurnakan. Nah, seperti ini, disempurnakan wudhunya. Meskipun secara hukum ya, menurut sebagian ulama, mazhab Syafi'i, gini sah, bukan masalah. Yang kan rukun lah, rukun ini standar minimal, standar ini rukun. Sunnahnya sama di mazhab Syafi'i, sunnahnya di semuanya sama, sepakat. Mazhab Syafi'i sepakat, sunnah, mengusap kepala, gitu, rambut ini semuanya gini, sepakat. Tapi batas minimal itu satu rambut. Makanya jangan kita dari gini, bukan masalah. Tapi kalau kita ingin sempurna cahaya, seperti ini kan, seperti ini. Oke. Kemudian dari yang lain disebutkan, oke, udah sama kita cari yang hadis yang dari Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah, dari Hudzaifah, beliau berdua berkata, "Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu awakhirun min ahli dunya wal awwalun yaumil qiyamah al-muqdi lahum qawla al-khalaiq." Kami kata Rasulullah adalah umat terakhir di penduduk dunia. Wal awwalun yaumil qiyamah, dan umat yang pertama kali yang akan diqadha, yang dihisab ya, akan dihisab sebelum makhluk-makhluk yang lain. Terus nanti kita ini kan di umat akhir lah. Nabi-nabi sudah selesai semua. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, artinya beliau diutus untuk seluruh manusia yang berada di zaman ini. Nah, seperti
seperti ini. Maka orang Islam dan umat ini semuanya adalah orang yang akhir, akan tapi mereka akan pertama kali yang dihisab, yang akan tadi pertama kali yang akan dispesialkan. Dalam hadis Imam Tabrani dan Hakim dan disahihkan dari Abi Musa, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Tuhsyaru hadhihi ummah yaumil qiyamah ala thalathati asnaf." Umat Islam ini atau umat ini kalau akan digiring kepada mahsyar, ada tiga golongan. Yang pertama, fasalun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Yang pertama adalah kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya siapa saja mereka. Yang kedua, wasalun yuhasabuna hisaban yasiran wa yadkhuluna al-jannah. Golongan kaum muslimin yang kedua yang akan masuk surga pada hari kiamat, mereka adalah golongan yang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Wa yadkhuluna al-jannah, kemudian mereka masuk surga. Yang ketiga, wasalfun yaji'una ala dhuhurihim amthal jibal ar-rasiyah. Golongan ketiga adalah mereka yang akan datang pada hari kiamat itu ala dhuhuri, di atas pundak mereka, di atas punggung mereka amthal jibal ar-rasiyah dhunuban. Namun di atas punggung mereka terdapat dosa-dosa yang numpuk seperti gunung yang sangat tinggi menjulang. Berarti orang muslim yang banyak dosa-dosanya. Fayaqulullahu lil malaikah, maka Gusti Allah berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Gusti Allah tadi lebih mengetahui daripada malaikatnya. Artinya tanyanya Gusti Allah itu bukan berarti Gusti Allah betul tahu, betul. Artosipun Gusti Allah Maha tahu. Ya, ini tanya aja kepada malaikat. Man haula, ya malaikat siapa orang itu yang mereka membungkuk, ya, yang mereka membungkuk karena di atas punggung mereka terdapat kumpulan dosa menjulang seperti gunung. Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, haula abidun min abidik. Mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Kanu ya'budunaka. Mereka dulu di dunia menyembahmu. La yusyrikuna bi syai'an. Mereka tidak syirik kepadamu ya Allah. Wa 'ala dhuhurihim al-khataaya wa dzunub. Dan di atas punggung mereka terdapat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Huttuha anhum." Bebaskan mereka dari dosa-dosa tersebut. Wada'uha 'ala al-yahud wa nasara. Dan letakkanlah dosa-dosa tersebut kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wadkhaluhum al-jannah bi rahmatih. Masukkan mereka surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini kabar gembira bagi kita sebagai orang Islam, ya, seluruh orang Islam yang mereka akan masuk surga dengan tiga cara. Yang pertama, mereka masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, mereka berhisab dengan hisab yang ringan kemudian masuk surga. Yang ketiga, mereka punya dosa besar yang menjulang tinggi koyok gunung, maka dosa tersebut disingkirkan, diberikan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian mereka masuk surga kelak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, 15. Saya lanjutkan sedikit ya sebelum nanti kita jawab, ada beberapa hadis lagi. Untuk penguat hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Yaji'u yaumil qiyamah nasun minal muslimin. Akan datang pada hari kiamat nasun, ya, sekelompok manusia dari golongan kaum muslimin. Bidzunubin amtsalil jibal, dengan membawa dosa-dosa seperti gunung. Nah, ini menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Yaghfirullahu lahum, maka Gusti Allah mengampuni mereka. Wa yadha'uha 'ala al-yahud wa nasara, dan meletakkan dosa-dosa besar tadi diberikan kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani. Seperti ini. Oke, itu sebagai tambahan penguat bahwasanya orang Muslim insya Allah akan masuk surga karena keimanan mereka seperti ini. Oke, monggo kalau ada